Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, upaya menurunkan emisi gas rumah kaca perlu dilakukan secara bersamaan oleh semua elemen, termasuk juga dunia usaha dan korporasi. Optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi salah satu jurus jitu demi misi pelestarian alam. Indonesia sangat berkomitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Hal ini juga termasuk fokus penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim sesuai arahan langsung Presiden Joko Widodo. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyiapkan arah kebijakan energi nasional. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam diskusi Bumi Summit 2021 bersama Berita Satu Media Holding menjelaskan pihaknya tengah melakukan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT. EBT dinilai sebagai solusi terbaik penurunan emisi gas rumah kaca sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, ramah lingkungan, dan akses yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Arah kebijakan energi nasional ke depan adalah transisi energi fosil ke energi baru terbarukan sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, ramah lingkungan, dan yang paling utama adalah memberikan akses energi dengan volume yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Dari target tersebut, penurunan emisi dari sektor energi diharapkan sekitar 300-400 juta ton CO2 emisi di tahun 2030, utamanya dari energi baru terbarukan. Dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai perlu adanya kolaborasi dari banyak pihak. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanti menerangkan, tak hanya pemerintah, dunia usaha dan korporasi juga perlu terjun membantu upaya ini. Selain itu, pentingnya peran 5 sektor dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Kelima sektor itu diantaranya kehutanan dan pertanian. Target penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah disebutkan di dalam dokumen Nationally Determined Contribution disajikan untuk 5 sektor utama, yaitu sektor kehutanan atau FOLU, Forest and Other Land Use, sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah, dan sektor industri atau IPPU, Industrial Process and Product Use. Kelima sektor ini merupakan sektor-sektor utama yang nanti diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Tentu saja sektor-sektor lainnya juga punya peluang dan punya opsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan untuk meningkatkan ketahanan iklim di Indonesia. Sementara itu, menjawab tantangan pemerintah, sebagai korporasi, PT Indonesia Power berkomitmen penuh dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Direktur Utama Indonesia Power, M. Hasin Sidki mengatakan, upaya yang dilakukan perusahaan besutannya antara lain dengan transisi bahan bakar fosil menggunakan biomasa. Sebagai anak perusahaan PLN, Indonesia Power berkomitmen menurunkan gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29%. Di sisi lain, Indonesia Power juga bakal meningkatkan energi baru terbarukan pada 2025 sebesar 23%. Nah, secara summaries seperti ini yang disampaikan Pak Menteri atau Ibu tadi juga, bahwa kami pembangkit di seluruh Indonesia, khususnya yang dimiliki PLN dan Indonesia Power, berkomitmen menurunkan gas rumah kaca di 2030 29% dan meningkatkan EBT baurannya menjadi 23% pada 2025. Target penurunan emisi gas rumah kaca selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060. Ide segar dan inovasi semua elemen sangat penting untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini bertujuan untuk membangun Indonesia dengan energi bersih. Ramaditya Domas, Rio Cornelianto, Berita 1 Jakarta.